Sira Gajah Mada, pepatih Hamengkubuumi. Menurut cerita para raton, kedatangan bala tentara Mongol Tartar adalah upaya penguasa Madura, Arya Wiraraja, yang mengundangnya ke Jawa untuk menjatuhkan Daha. Arya Wiraraja berjanji kepada Raja Mongol bahwa ia akan mempersembahkan seorang putri cantik sebagai tanda persahabatan, apabila Daha dapat ditundukkan. Surat kepada Raja Mongol disampaikan melalui jasa pedagang Cina yang kapalnya tengah merapat di Jawa. Armada kapal kerajaan Mongol selebihnya dipimpin langsung oleh Sipi memasuki Jawa dari arah Sungai Sedayu dan Kalimas. Setelah mendarat di Jawa, ia menugaskan Ikemese dan Kausing untuk memimpin pasukan darat. Beberapa panglima Tartar turut mendampingi mereka. Sebelumnya, 3 orang pejabat tinggi diberangkatkan menggunakan kapal cepat menuju ke Majapahit setelah mendengar bahwa pasukan Raden Wijaya ingin bergabung tetapi tidak bisa meninggalkan pasukannya. Melihat keuntungan bantuan dari dalam, pasukan Majapahit ini kemudian dijadikan bagian dari bala tentara kerajaan bangsa Mongol. Untuk mempermudah gerakan tentara Mongol, Raden Wijaya memberi kebebasan untuk menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di bawah kekuasaannya dan bahkan memberikan panduan untuk mencapai Daha, ibu kota Singasari. Ia juga memberikan peta wilayah Singsari kepada Sipi yang sangat bermanfaat dalam menyusun strategi perang menghancurkan Jayakatwang. Selain Majapahit, beberapa kerajaan kecil turut bergabung dengan orang-orang Mongol sehingga menambah besar kekuatan. Persengkongkolan ini sebagai ungkapan rasa tidak suka mereka terhadap Raja Jayakatwang yang telah membunuh Kartanegara melalui sebuah kudeta. Pada bulan ketiga tahun 1293 Masehi, setelah seluruh pasukan berkumpul di Sungai Kalimas, penyerbuan ke kerajaan Singasari mulai dilancarkan. Kekuatan kerajaan Singasari di sungai tersebut dapat dilumpuhkan, lebih dari 100 kapal berdekorasi kepala raksasa dapat disita karena seluruh prajurit dan pejabat Jayakatwang yang mempertahankannya melarikan diri untuk bergabung dengan pasukan induknya. Peperangan besar baru terjadi pada hari ke-15, bila dihitung semenjak pasukan Mongol mendarat dan membangun kekuatan di Muara Kalimas, di mana bala tentara gabungan Mongol dengan Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kekalahan ini menyebabkan sisa pasukan kembali melarikan diri untuk berkumpul di Daha, ibu kota Singasari. Pasukan Ikemese, Kausing, dan Raden Wijaya melakukan pengejaran dan berhasil memasuki Daha. Pada hari ke-19 terjadi peperangan yang sangat menentukan bagi kerajaan Singasari. Dilindungi oleh lebih dari 10.000 pasukan, Raja Jayakatwang berusaha memenangkan pertempuran mulai dari pagi hingga siang hari. Dalam peperangan ini dikatakan bahwa pasukan Mongol menggunakan meriam yang pada zaman itu masih tergolong langka di dunia. Terjadi 3 kali pertempuran besar antara kedua kekuatan yang berseteru ini di keempat arah kota dan dimenangkan oleh pihak para penyerbu. Pasukan Singasari Jayakatwang terpecah 2, sebagian menuju sungai dan tenggelam di sana karena dihadang oleh orang-orang Mongol, sedang sebagian lagi sebanyak lebih kurang 5.000 dalam keadaan panik, akhirnya terbunuh setelah bertempur dengan tentara gabungan Mongol Majapahit. Salah seorang anak Jayakatwang, yakni Ardaraja melarikan diri ke perbukitan di sekitar ibu kota dapat ditangkap dan ditawan oleh pasukan Kausing. Jayakatwang menyadari kekalahannya, ia mundur dan bertahan di dalam kota yang dikelilingi benteng. Pada sore harinya ia memutuskan keluar dan menyerah karena tidak melihat kemungkinan untuk mampu bertahan dan menang. Kemenangan pasukan gabungan ini menyenangkan bangsa Mongol. Seluruh anggota keluarga raja dan pejabat tinggi Singasari berikut anak-anak mereka ditahan oleh bangsa Mongol. Sejarah Cina mencatat bahwa sebulan kemudian setelah penaklukan itu, Raden Wijaya memberontak dan membunuh 200 orang prajurit Mongol yang mengawalnya kembali ke Majapahit untuk menyiapkan persembahan kepada Kaisar Kubilai Khan. Adalah Lembu Sora dan Ranggalawe, 2 panglima Majapahit yang sempat membantu orang-orang Mongol menjatuhkan Jayakatwang, melakukan penumpasan itu. Setelah itu, dengan membawa pasukan yang lebih besar, Raden Wijaya menyerang balik orang-orang Mongol dan memaksa mereka keluar dari Pulau Jawa. Sipi dan Kausing yang terpisah dari pasukannya itu harus melarikan diri sampai sejauh 300 li atau 130 km, sebelum akhirnya dapat bergabung kembali dengan sisa pasukan yang menunggunya di pesisir utara. Dari sini ia berlayar selama 68 hari kembali ke Cina dan mendarat di Cuanzhou. Kekalahan bala tentara Mongol oleh orang-orang Jawa hingga kini tetap dikenang dalam sejarah Cina. Sebelumnya mereka nyaris tidak pernah kalah di dalam peperangan melawan bangsa manapun di dunia. Selain di Jawa, pasukan Kubilai Khan juga pernah hancur saat akan menyerbu daratan Jepang.